Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka musodik. Dikarenakan malam Selasa kemarin kita off dikarenakan Bapak Pembina ada urusan, yaitu dalam rangka untuk kepentingan Pak Burhan mengunduh anaknya. Jadi kami tidak bisa melaksanakan musodik. Jadi terlebih dahulu kami minta maaf. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesehatan, nikmat, dan umur panjang dan rezeki. Untuk itu tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mencontohkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Pada hari ini kita melaksanakan sunnahnya, dan di sini kita akan yaitu belajar Al-Quran tentang bagaimana tanggapan-tanggapan kita yang selama ini, kekeliruan kita. Ternyata banyak kekeliruan-kekeliruan setelah dengan Al-Quran ini kita bisa mengerti bahwasannya di musodik inilah kita bisa mengerti bahwasannya yang benar itu yaitu Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang diajarkan Allah kepada kita. Untuk itu marilah kita siapkan sarana berpikir kita untuk mendengarkan bagaimana nantinya Bapak Pembina akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan dijelaskan kepada kita. Untuk itu mari kita siapkan sarana berpikir kita agar supaya kita dapat memahami. Dan di sini saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, di saat Bapak Pembina menjelaskan, yaitu dilarang berbicara atau ngobrol dan dilarang juga merokok. Untuk itu kepada Bapak Pembina kami persilakan dengan hormat. Saya sudahi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, dengan mengucapkan pernyataan syukur kepada Allah, selalu syukuri nikmat hidup. Kesempatan hidup ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah yang menciptakan kita. Mensyukuri hidup ini benarnya adalah kita mau menjadi orang yang beriman. Itulah bentuk syukur yang benar. Sehingga hidup yang disyukuri dengan iman itu udah pasti hidup kita bahagia di dunia sekarang ini ataupun babak kedua di akhirat nanti. Selanjutnya di dalam bersyukur juga harus sholawat, artinya melihat, mempelajari jejak-jejak peristiwa sejarah kehidupan para rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang semuanya merupakan model contoh. Jejak kehidupan mereka adalah merupakan contoh yang oleh Allah diajarkan kepada mereka para rasul. Di luar para rasul itu tidak bisa kita yakini kebenarannya di dalam melaksanakan kehidupan ini. Malam ini masih bersifat musodik, pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan.
Judulnya adalah mengenal situasi dan kondisi sebelum turun Quran atau mengenal kondisi jahiliyah. Mengenal situasi dan kondisi sebelum turun Al-Quran. Atau disebut jahiliyah. Di dalam penjelasan Nabi menyampaikan satu penjelasan, innama yang kusu'urul Islam urwatan. Iza dhuharatul Islam malam ya'rifil jahiliyah. Malam ya'rifil jahiliyah la ya'rifil Islam. Artinya rusaknya kekuatan umat Islam sedikit demi sedikit, yaitu apabila orang-orang Islam itu sudah tidak mengetahui lagi keadaan jahiliyah. Barang siapa yang tidak tahu keadaan jahiliyah, dia tidak akan tahu Islam yang benar. Tidak tahu Islam. Nah, jadi yang disebutkan zaman jahiliyah oleh Quran disebutnya zulumat. Zulumat itu manusia-manusia hidup dalam biadab. Gak sopan ya, biadab. Hidupnya biadab tanpa melaksanakan hukum hidup menurut Allah penciptanya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, abad ke-7 Masehi, artinya tahun 611 Masehi sebelum turun Quran, sejarah itu dengan jelas menjelaskan kondisi dunia pada waktu itu. Dunia abad ke-7. Belahan Romawi, kerajaan Romawi itu hidup dibangun di alas sistem liberal. Sistemnya modelnya harus liberal. Agar manusia itu damai, dia bikin liberal. Liberal itu pertarungan bebas. Pertarungan bebas hidupnya. Hidup dalam bertarung. Nah, disebut ini falsafah liberalisme. Itu fakta. Liberal itu paham kebebasan bersaing. Kemudian di belahan timur Persia, Iran sekarang, Persia, paham hidupnya komunisme. Falsafah komunisme. Manusia dilebur, disamaratakan, harus sama. Hanya dua kelas aja, kelas pemerintah, kelas rakyat. Kelas society, komunisme. Nah, dua paham ini di Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad, di sini nasionalis chauvinis. Nasionalisme, kebangsaan yang sempit, kesukuan lah, paham kesukuan. Yang paling kuat di Arab itu paham kesukuan. Paham kesukuan itu ditandai oleh adanya banu-banu. Untuk contoh dekat kita lihat orang Batak lah, orang Batak di Medan ini, marga. Marga itu dari satu keturunan seperti Siregar, Nasution, itu asalnya Nasution punya anak-anak, kemudian bersaudara dengan siapa. Nah, kalau di Makkah, Banu Hasyim dengan Banu Umayyah, itu Banu Hasyim dengan Banu Umayyah itu bersaudara dari satu keturunan. Tapi kuat pengaruhnya Banu Hasyim, keturunannya disebut Banu Hasyim, Banu Umayyah keturunannya disebut Banu Umayyah. Tapi pertarungan terus terjadi dalam merebutkan mahkota kehormatan Masjidil Haram.
atau kekuasaan di Mekah. Nah, kalau kita lihat di sini segi agama. Di agama ini sudah muslim. Dalam kehidupan jahiliyah ini di Mekah sudah muslim. Muslimnya oleh Quran disebut muslim aba'ana. Aba'ana itu kalau bahasa aba, bapak, anak aku. Mengikuti bapakku. Apa yang sudah dilaksanakan oleh bapakku. Tapi istilah yang populer, tradisi nenek moyang. Nenek moyangnya seperti itu, maka dia anak cucunya tidak mau merubah. Kalau kita lihat penjelasan Quran surat Al-Maidah 104, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa idar rasul, apabila mereka ini diajak, diseru, mari kita hidup menurut Quran dan sunnah Rasul, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u alpaina aba'ana. Aku mah akan tetap saja mengikuti tradisi kebiasaan adat nenek moyang kami. Walaupun oleh Quran dikatakan awalau kana abauhum la yaqiluna say'a wa la yahtadun. Walaupun perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka itu sudah tidak masuk akal. Sudah tidak sejalan dengan akal sehat. Kemudian la yahtadun, apalagi tidak punya pedoman dasar. Seperti kita kan banyak kan perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal masih dikerjakan karena itu turun-temurun, bahkan disakralkan. Nah, jadi di sini muslim aba'ana. Di belah ini Persia, komunis itu hidup, orang komunis hidupnya ya untuk hidup, cuman bentuknya persamaan kelas. Hidup hanya untuk hidup, dia tidak percaya ada kehidupan setelah mati sebagai pertanggungjawab amanah dari Allah yang menciptakannya. Sehingga kecenderungan orang ini hidupnya pembangkangan, gak ada takutnya. Bunuh orang tua pun berani, ngeracun orang tua pun berani. Kenapa? Karena dia tidak takut dosa, tidak takut ajab. Kalau misalnya udah nyusahkan orang tuanya, udah nyusahkan anaknya, ya diracun. Nah itu orang-orang ini. Jadi kenapa demikian? Karena hidup hanya untuk hidup sekarang ini saja. Tidak ada keyakinan pertanggungjawab perbuatannya di dunia akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Nah, sama seperti ini juga. Hidup untuk hidup. Terpenuhinya kebutuhan hawa nafsu hidup, selesai persoalan. Karena itulah, karena mati-matian berjuang untuk hidup, terjadilah pertarungan. Siapa yang kuat, dia yang memangsa, yang menentukan. Kalau di sini kelompok. Akhirnya ini sama menghalalkan segala cara, ini juga sama menghalalkan segala cara. Ini bedanya, dia takut oleh akibat satu perbuatan, tetapi apa yang dia laksanakan hanya adat istiadat tradisi yang berlaku di lingkungan hidupnya dari nenek moyang. Nah, kenyataan-kenyataan yang seperti inilah yang oleh Quran, oleh Nabi disebutkan zolamu anfusahum. Ini kita lihat Qurannya surat An-Nur ayat 45. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Muhammad, engkau hidup di tempat orang-orang yang zolim kepada dirinya sendiri, merusak kehidupannya sendiri. Wa tabayyana lahum, tapi dengan Quran yang diajarkan kami Allah menjelaskan kepada kalian kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum, bagaimana harus berbuat di tengah-tengah kondisi seperti itu. Nah, jadi Quran sebelum turun seperti ini.
Jadi yang disebut zaman jahiliyah di Mekah itu bukan berarti orang itu tidak sembahyang. Masjidil Haram masih penuh. Orang musim haji berdatangan dari mana-mana ke Masjidil Haram. Bahkan ada pasar ukad. Pasar ukad itu di musim haji orang berjualan di pinggir Masjidil Haram. Seperti sekarang lah. Sama dengan sekarang, kalau kita naik haji, pedagang-pedagang dari seluruh dunia, mau di Arafah, mau di Jabal Nur, kita tengok di kamera tuh, Jabal Nur tuh naik ke atas, Tugu Jabal Nur, pertemuan Adam dan Hawa, Jabal Nur, di situ pedagang kaki lima, pedagang segala macam sepanjang. Ibrahim 45 itu Pak. Hah? Ibrahim 45. Oh jadi Anur? Siapa yang nulis Anur? Ya Ibrahim. Iya bagus tuh. Aku ingatnya Anur aja. Ibrahim 45. Maksudnya gini, coba ada yang hafal nggak? Maksudnya ada nggak warga ngaji yang udah lama gitu hafal? Berarti ngeluruskan. Kalau nggak berarti memang dia lupa. Jadi kondisi ini disebutkan jahiliyah. Nah, yang nama jahiliyah itu, ini perang terus nih. Perang setiap tahun. Kalau kita bandingkan lah, ini abad ke-7. Kita bandingkan sekarang. Sekarang abad ke-berapa? Abad ke-21. 2025. Jadi disebut 21. Nah, ini sekarang, ini Amerika kampionnya. Amerika itu liberal. Liberté, égalité, fraternité. Ini Soviet, Cina, komunis. Yang namanya negara-negara di dunia, inilah dia. Nasionalis chauvinis dengan dicampur dengan agama dan kesukuan. Jadi Al-Quran menilai kehidupan seperti ini. Kita lihatlah Ali Imran 103. Salah kan nih Ali Imran? Hah? Nah, betul. Di Ali Imran 103 dinilai wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum ahda. Ingat kembali sebelum Quran turun abad ke-7 ini. Ingat terhadap nikmat ajaran Allah sebelum Quran turun. Kondisi manusia dalam keadaan bertarung. Al-Quran menyebutnya wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Kalian sudah berada di bibir jurang neraka kehancuran, ibarat telur di ujung tanduk. Kita bisa membayangkan kalau telur di ujung tanduk sudah hampir jatuh, dunia hampir jatuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, kondisi Muhammad menjadi nabi ini Muhammad kita sebut bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah oleh Quran disebutnya wa wajadaka bolan. Bingung nengok seperti ini. Kenapa seperti ini? Kenapa bingung? Karena dia digelari Al-Amin oleh orang Mekah. Muhammad punya gelar orang yang bisa dipercaya memperbaiki keadaan. Tapi dia konsep nggak ada. Cara memperbaikinya bagaimana? Di usia 36 tahun 4 bulan dia menyendiri ke Gua Hiro. Kalau menyendiri berpikir, mencari jalan keluar bagaimana menyatukan umat manusia yang sudah porak-poranda perpecahan seperti ini. Haji, sholat, sembahyang, kalimat Allahu Akbar. Kalau kita sekarang nilai gini aja lah, kalau kita Amerika, Cina, Soviet di masjid takbir, adaan setiap masjid. Tapi kehidupan dalam sosial ekonomi bertarung semua. Gak ada penyelesaian masalah hidup. Liberal semakin naik, komunis
melawan, ini ikut bertarung. Coba bisa dibayangkan lah. Sebangun semodel abad ke-7 dengan sekarang. Cuman sekarang canggih. Setiap manusia bertarung dalam sistem sosial ekonomi. Jadi kalau kita sistem politik, ekonomi, sosial, dimanapun hidup manusia bertarung. Nah, Nabi Muhammad bin Abdullah wajadaka dhallan. Kemudian Quran itu menjelaskan tafsirannya dalam Asy-Syura 52, ini surat Ad-Duha. Di dalam surat Asy-Syura 52, Muhammad dhallan itu ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, engkau bingung karena tidak tahu iman dan tidak tahu konsep. Konsepnya gimana? Sikap manusianya harus bagaimana? Dua persoalan aja. Muhammad, engkau punya keinginan memperbaiki keadaan, itu kata Allah tadi menurut penjelasan Qurannya. Engkau punya keinginan memperbaiki keadaan manusia di dunia, tapi cara konsep itu menggambarkan tujuannya gimana, dari mana mulainya, bagaimana cara ngerjakannya. Seperti kita lah mau bangun rumah. Mau bangun rumah, konsepnya gimana? Belum ada. Bentuknya, entah gimana bentuk depannya, atapnya, denahnya, besar kecilnya, itu belum ada konsep. Masih gelap. Nah, jadi konsep itu tidak ada gambaran yang menjadi tujuan yang harus dicapai. Dari mana mulai, cara menyelesaikan persoalan belum ada. Dan gak tahu bagaimana membina sikap. Kalau kita bandingkan dengan sekarang lah, pemerintah berupaya bagaimana membangun program-program perbaikan ekonomi, meningkatkan ekonomi rakyat, mengangkat kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, konsepnya. Tapi bagaimana membina sikap iman manusianya? Jadi dia manusia makhluk yang harus dibentuk, dicetak pikirannya. Kalau nggak dicetak, dia liar dia. Menurut mau dirinya sulit dibentuk. Itu manusia. Manusia bentuk fisiknya saja kelihatan badannya, tapi pikirannya harus dibentuk, harus dicetak. Makanya kenapa Nabi menggambarkan seperti ini? Anak lahir ke dunia seperti kertas putih bersih. Mau ditulis apa dia? Akhirnya bacanya seperti itu. Salah nulis di otaknya, di tingkah lakunya, di karakternya, maka jadi bacaan seperti itulah sikapnya. Atau diibaratkan air bening. Diwarnai merah ya merah, diwarnai biru ya biru. Nah, berarti yang namanya manusia tidak boleh hidup tumbuh pikirannya sendiri. Dilihat dari watak, gak ada manusia yang tidak ingin baik. Kalau ditanya setiap manusia satu persatu di dunia, kamu mau selamat? Ya, saya mau selamat. Kamu mau hidup damai di kampung ini, di negara ini? Ya, saya mau hidup damai, tentram. Kamu hidup sejahtera? Ya, itu keinginan. Tapi karakter gitu, karakter yang ada dalam dirinya menurut mau sendiri. Jadi makanya Quran, kenapa Allah menyatakan seperti ini di surat Al-Baqarah 177. Laisal birro antuwalu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Laisa itu mustahil, tidak mungkin. Al birro, perbaikan hidup, ada perbaikan hidup apabila manusia pikirannya dari agama, nggak bisa baik tuh. Ataupun dari liberal, dari komunis. Ajari manusia untuk hidup benda, nggak bisa jadi baik. Di otaknya benda. Gak ada usaha untuk berbuat,
bagaimana hidup yang baik. Nah, jadi Allah sudah menyatakan walakinal birro, untuk memperbaiki manusia harus iman. Gak bisa dijangkau oleh otak manusia itu, harus iman. Dia harus meyakini, mempelajari satu konsep yang memang sesuai dengan rancangan pasti Allah. Quran itu objektif, kata-katanya, kalimatnya itu tidak salah. Walakinal birro man amana billah wal yaumil akhir. Kalau di Indonesia kan, akan tetapi perbaikan hidup manusia hanya bisa dibangun apabila dia mau beriman dengan ajaran Allah, yakni proses kehidupan menuju kesudahan terakhir. Nah, hidup menuju kesudahan terakhir, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kalau nggak ada akhiratnya, nggak bisa manusia. Kalau nggak ada akhiratnya, setelah mati ada pertemuan jawab, nggak ada manusia untuk baik. Agama digiring ke akhirat setelah mati, tapi nggak menyelesaikan dunia. Jadi di liberal itu sulit ngatur manusia. Di liberal pelanggaran terus ya, pelanggaran. Kecuali yang polisi, kalau ada orang 10, polisinya 10 keamanannya. Nah, ibarat kucing hidupnya, ibarat kucing nunggu pepes ikan, nitipkan pepes ikan ke kucing. Artinya pertarungan. Di sini sama juga. Nah, ini hanya menuju kepada setelah mati. Coba orang sholat untuk setelah mati, bukan menyelesaikan hidup hari ini. Pasif. Agama. Jadi ini semua gak menyelesaikan masalah. Inilah yang menyebabkan Allah menyebutnya wa kuntum ala safa hufratun minan nar, berada di bibir jurang neraka. Muhammad bin Abdullah yang menyendiri di Gua Hiro belum tahu bagaimana iman, belum tahu bagaimana konsep. Cobalah 4 tahun, selama 4 tahun dia dari umur 36 tahun, dari umur 36 tahun 4 bulan sampai kepada umur 40 di bulan Ramadan dalam sejarah itu, tanggal 17 Ramadan, di saat Muhammad sedang menyendiri, datanglah Jibril. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bahasa Indonesianya lah, Muhammad nyatakan sikapmu. Ditunjukin segitu aja. Muhammad nyatakan sikapmu untuk hidup atas nama Allah yang telah menciptakanmu, yang seasas kejadian penciptaan manusia itu dengan penciptaan alam semesta. Bagi orang yang berpikir pandai, bagi orang yang hidup otaknya, itu jadi landasan ideal. Jadi di saat gelap, bingung, memulai memperbaiki hidup, dikenalkan oleh Allah tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Jadi di sini Iqra ini kita lihat perintahnya, ini perintah mulai hidup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbaiki hidup dunia ini, manusia mulai hidup dengan menyatakan bismillahirrahmanirrahim dan dibina oleh perjanjian hidup syahadat. Ya, dilacurkan oleh agama tuh, bismillah dibaca, syahadat dibaca juga, masuk rukun Islam. Tapi diputar balik dia, syahadat dan bismillah lari dari maksud yang diajarkan Allah.
Seperti kita sekarang lah misalkan, udah syahadat semua mengucap syahadat apa susahnya? Dari dulu pun lahir langsung bisa, bismillah pun langsung bisa. Tapi nggak jadi pemikiran dasar bertindak memperbaiki diri. Saya yakin di agama-agama di dunia, walaupun sudah syahadat, cuma bersaksi dari Tuhan selain Allah. Berarti ngakui Allah itu ada, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu Rasulullah diakui. Tapi bukan memperbaiki hidup. Bukan mau hidup yang pasti disiplin, mentaati suatu konsep. Bismillah dikawalkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan atas nama Allah berbuat, Allahnya yang mengajarkan ilmu Al-Quran untuk hidup sesama manusia kasih sayang. Padahal ini mengandung maksud Bismillah itu dari hidup menurut diri kita kepada atas nama Allah, artinya taati konsep. Manusia diajari untuk pakai aturan ini, taati konsep, bukan menurut rasa kemauan diri sendiri. Pakai Bismillah. Kalau mau makan Bismillah, kalau mau tidur Bismillah, kalau mau keluar rumah Bismillah. Apapun Bismillah, artinya bukan bacaan di mulut, tetapi tindakan-tindakan manusia harus menurut ilmu yang diajarkan Allah di Quran. Itu Bismillah. Makanya tafsiran Bismillah itu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jauh dengan ini. Kalau kita ajarkanlah ke orang-orang ke kita sekarang, saya tiap hari baca Bismillah. Anak saya, istri saya, semua baca Bismillah, atau orang-orang mau apapun Bismillah. Tapi Bismillahnya tadi muslimnya abana, dia mengucapkannya tidak menjadi ilmu. Nah, itu bedanya tadi. Bismillah yang ditanjilkan Quran Iqra dengan Bismillah yang abana sangat jauh berbeda. Bacaan tidak pernah berubah, tapi makna yang terkandung dalam Al-Quran berubah langsung 180 derajat, berubah menjadi sikap. Jadi, dan orang yang Bismillah tadi harus tertata. Harus tertata. Misalnya gini dia. Contohnya kita nanam padi lah misalnya. Kalau nanam padi disebar gini, kita punya sawah, sebar aja gini, bibitnya. Gak jadi padi itu. Tidak teratur tanaman tumbuhnya. Bertarung dia. Ada yang tumbuh kena matahari, ada yang ketutup matahari. Diajarilah teknik tanam padi, diatur, ditata. Jaraknya sekian, kemudian jaraknya sekian, kena sinar matahari, ditata. Hidup manusia diajarkan Allah harus dalam satu penataan. Tidak boleh dalam liberal atau komunis, tapi dalam satu penataan. Contoh penataan hidup adalah sholat. Sholat itu ada imam, pemimpin, ada yang ditaati. Imam tadi bacaannya didengar, ditaati gerakannya. Kalau nggak seperti itu, maka hidup tidak teratur. Makanya dalam Islam kesini setelah Iqra tadi, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam dan tidak mungkin bisa Islam kecuali ada jamaah. Wala jama'ata illa bil imarah. Tidak mungkin ada jamaah tanpa ada pemimpin. Wala imarata illa bil bai'ah. Tidak mungkin ada pemimpin tak ada pernyataan sikap. Wala bai'ata illa bil ta'ah. Dan tidak mungkin ada pernyataan sikap kecuali ada ketaatan. La ta'ata illa samina. Tidak mungkin ada taat tanpa mendengar. Yang menjadi persoalan, orang mendengar telinga dengan telinga uzunun beda dengan mendengar sam'un. Ini semua mendengar nih. Masuk ke telinga mendengar, uzunun tidak menjadi sikap. Kedengaran, tapi tidak jadi sikap. Sami'na harus atona, apa yang didengar lewat sam'un, maka dia taati dan diyakini hidup. Itulah iman. Nah, jadi makanya Quran menyebutkan orang-orang jahiliyah bagaikan kambing-kambing binatang yang diseru.
Bagaimana? Diseru, dipanggil-panggil, "Hai kambing, kambing pulang kamu." Nggak mendengar telinganya. Baru dipukul dia, cambuk dia, wah, baru lari. Nah, manusia-manusia di dalam jahiliyah tidak mau mendengar Al-Quran. Kalaupun dia dengar, tapi tidak ditaati. Makanya Nabi Muhammad diajari bagaimana membentuk manusia-manusianya beriman. Nah, untuk menjadi iman, Allah berikan nilai. Jannah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang pasti jannah. Mati hari ini jannah. Berkorban karena iman jannah. Tapi berbuat baik apapun dia perbaiki tidak iman, tidak ada nilai. Contohnya Nabi berbicara bersabda, "Tasabtu arba'atin minal kufar." Aku sedih dengan mati orang kafir tetapi baik. Aku sedih dengan matinya 4 orang kafir tetapi perbuatannya baik. Abu Thalib libirrihi. Abu Thalib pamanku mendukung berbuat baik kepadaku, tapi dia tidak mau Quran, tidak mau jamaah. 2. Anusyirwan li'adlihi. Raja adil. Dia menegakkan kerajaan dengan adil kepada manusia, kepada rakyatnya, tapi tidak iman. Dia tidak mau jamaah, tidak mau Quran. Gak ada nilai, gak ada iman. Terus satu lagi, khotim lijudihi. Khotim dermawan. Jangankan minta apa-apa, baju yang dipakai diminta orang dikasihkan. Karena terkenal dia seorang dermawan, tapi dia tidak iman. Bukan karena Quran, karena mau dipuji, karena mau disebut khotim orang baik, khotim orang baik, terima kasih khotim. Bukan karena iman, samina atau anak kepada Quran. Nabi tetap menyatakan dia kafir dan neraka. Satu lagi, Umrul Qais di Sikri. Umrul Qais tukang nyanyi, dengan nyanyiannya menggugah kesadaran. Setiap syair-syair nyanyinya menggugah kesadaran, tapi dia tidak Quran. Jadi dasar nilai yang bisa menyebabkan manusia punya nilai adalah iman. Dari mana iman? Samina atau ona. Nabi membangun ashabul awalun, orang-orang yang samina atau ona, yang mau dengar Quran dan taat Quran. Awal setelah Islam menang di Madinah, wajar dia masuk Islam karena enak, karena baik-baik di dalam jamaah, bukan karena iman. Hanya sebentar aja, ibarat membalikan telapak tangan, hancur. Jadi kalau manusia hidup dalam jamaah bukan karena iman, godaan apapun bisa berubah. Nah, Nabi mengajarkan Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tetap menegakkan Al-Quran. Datang Muawiyah, dibelokkan tetapi baik. Pengikutnya kayak Muawiyah. Karena orang bukan mau iman, mau kebaikan-kebaikan. Nah, jadi disitulah Allah tidak memberi nilai. Allah tidak memberi nilai karena manusia tidak dengar dan taat Quran. Jadi Nabi memperbaiki manusia iman. Macam kita lagi dari keluarga. Kalau bapaknya baik sama anaknya, anaknya baik. Tapi di saat bapaknya tidak baik, anaknya tidak baik. Tapi perbaikan kata Allah tadi karena iman. Mau bapaknya tadi mengabulkan seluruh permintaan anak atau tidak, anak yang beriman dia akan taat, patuh, menghormati, memuliakan bapaknya. Karena dia tahu iman tadi perintah Allah untuk ditaati. Istri yang tidak beriman, kata Nabi tadi, kalau dia tidak beriman, bahayanya ke suami karena pemberiannya. Istri yang beriman, samina ataunya dengan Al-Quran, bukan kepada suaminya, kepada Allah, pantulannya kepada suami, kepada anak, dan kepada orang lain. Jadi disinilah Allah tadi ngajarkan Muhammad, engkau bingung, tapi tidak tahu iman, karena tidak tahu iman dan konsep.
Dengan Quran yang diajarkan ini, Allah ajarkan bagaimana membangun iman dan konsep. Bagaimana konsep dan iman. Nah, sekarang terjadi kepada kita. 1000 orang ini ngaji, tapi tidak iman. Musa pergi 40 hari. Mau mempelajari lagi wahyu. Harun menjaga murid-murid yang belajar Taurat. Datang Musa Samiri. Membelokkan konsep. Taurat itu tidak mungkin mencapai benda. Ini benda. Semua ikut Musa Samiri. Kenapa? Karena orang yang duduk mempelajari Taurat tidak mau iman. Yang diiming, padahal Musa Samiri hanya mengiming-iming. Iming-iming itu gini. Komunis iming-iming nih. Orang-orang disebutnya mau liberal atau komunis. Ibarat fata morgana. Di surat An-Nur 39 dijelaskan. Ibarat kalian kejar air ke sana, lari di padang pasir. Kehausan datang ke sana nggak ada air. Jadi fata morgana, manusia mau benda, ngejar benda tidak pernah sampai. Dulu banyak tuh pengajar saya tuh. Sana ayo. Benda tuh tujuan, sampai ke sana satu pecah, salah menyalahkan. Udah dikutuk oleh Quran. Nilai janahnya nggak ada. Kalau gini mendingan seperti orang Cina, kafir sekalian tapi kaya. Mending tuh di dunia enak, mati neraka nggak apa-apa. Tapi ini yang parah, di dunia kaya tidak, lebih-lebih di akhirat. Gara-gara apa? Gara Musa Samiri membelokkan Taurat. Nah, gara-gara konsep tadi, konsep kedukunan dibelokkan. Nah, kita jangan seperti itu hidup. Jadilah orang beriman. Jannah dunia akhirat. Tanamkan dalam diri saya mau jadi orang beriman. Apa iman? Samina atau dengan Quran. Pahit tapi menyehatkan, menyembuhkan dalam berbagai persoalan. Jadi kalau diri kita tidak mau iman, rugi. Mau apapun hidup itu juga. Orang kaya belum tentu bahagia kalau tidak iman. Banyak anak kalau tidak iman tidak bahagia. Yang paling menyakitkan nanti, sudah belum mencobakan, di saat mau mati. Itu dijelaskan oleh Nabi. Di saat kita mau mati, maka apa yang kita kumpulkan, dicintai selama ini, kita tumpuk-tumpuk, kemudian ada penjelasan, kamu akan tinggalkan itu semua dan akan bertanggungjawabkan hidupmu terhadap penciptamu Allah. Yauma yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu waktu mati tadi, harta yang banyak yang kita kumpulkan hari ini, anak yang banyak tidak memberi manfaat kecuali yang menghadap Allah dengan iman, dengan qalbu salim. Itu harus yakin. Bukan nggak perlu harta, bukan nggak perlu anak, tapi jangan gara harta iman ditinggalkan, rugi. Nah, nomor 1 iman. Mau kita susah, mau senang itu hidup, datang dan pergi meninggalkan kita. Senang datang dan susah pergi. Susah datang dan senang pergi, itu hidup. Tapi yang penting hidup iman. Makanya Nabi membangun orang-orang beriman. Terus Allah menyatakan, wala tahinu wala tahjanu antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian takut, jangan kalian tersisih selama kalian berkelompok orang-orang beriman. Pasti menang. Tapi kalau berkelompok orang yang tidak beriman, bagaikan kucing menunggu pepes ikan. Udah bisa terbayang. Hidupnya main belakang, umpet-umpetan. Dan bagaimana memancing di air keruh, itu siapa? Yahudi. Apa yang mancing di air keruh? Di dalam kekeruhan dia masuk mencari keuntungan. Itu Yahudi. Nah, kita jangan seperti itu. Misalnya, nih orang berantem, masuk dia. Di dalam kekeruhan dia masuk mencari keuntungan. Itu sebenarnya istilah memancing di air keruh. Jadi di dalam kekeruhan berusaha airnya supaya bening. Luruskan dia. Betulkan keadaan, bukan memancing di air keruh. Jadi orang beriman selalu memperbaiki keadaan dengan ilmu.
Kalau orang nggak mau ilmu, ya udah, ngapain? Karena perbaikan hidup karena iman. Kalau dia tidak iman, sudah tidak perlu lagi berlanjut. Nah, itu selesai persoalan. Jadi kalau orang nggak mau iman, maka kata Allah tadi, Muhammad, engkau nggak bisa memperbaiki manusia kecuali hanya dengan Quran yang bisa mengimankan manusia. Nggak bisa dengan kita, nggak bisa dengan bujuk-bujuk. Nah, kita diajarilah Iqra bismi Rabbi. Cobalah kita mulai pelajari Bismillah. Coba kita pelajari syahadat. Untuk apa turun wahyu ini kita mempelajari Bismillah dan syahadat? Agar kita bisa hidup iman. Agar kita bisa hidup punya konsep dan iman. Kalau bacaan saya yakin nggak bisa. Semua bacaan. Tetapi ilmu pemahaman Bismillah dan syahadat harus menurut Quran, harus menurut sunnah Rasul. Itu. Nah, jadi 23 tahun. Nah, pertama 4 tahun membentuk orang-orang yang jadi pemimpin. As-sabiqul awal. 13 tahun di Mekah. Merintis membangun jamaah. 10 tahun di Madinah. Menata ekonomi. Jadi Nabi nggak mau ekonomi dulu, nggak. Iman dulu orangnya. Karakter-karakter manusia yang tidak iman gagal. Jadi cetak dulu pikirannya iman, baru ditatalah ekonomi yang berhubungan dengan benda, yang berhubungan dengan amanah, yang berhubungan dengan kepercayaan. Karena orang beriman, orang kalau sudah tanda-tanda mengerti iman, maka dia akan menjadi memegang amanah dan dia al-amin, bisa dipercaya. Iman, amanah, amin. Nah, jadi untuk menjadi orang beriman itu harus mau sami'na. Sami'na itu dengar atau taat. Jadi jalan keluar dari kondisi jahiliyah adalah tanjil Al-Quran. Berarti setelah tanjil Quran, ini salah, jangan mau ini. Ini salah, jangan mau ini. Apalagi ini? Yang benar adalah dinul Islam, satu-satunya sistem hidup berjamaah. Jamaah itu orangnya samina atona. Terus di dalam samina atona, jamaah itu bukan organisasi. Bukan dilahirkan oleh rasa manusia. Itu. Jadi disinilah hidup perbedaannya tadi, hidup dalam organisasi dengan hidup dalam jamaah. Kalau organisasi dia bicaranya dunia. Kalau jamaah dunia akhirat. Makanya ada nilai. Ya gini. Mati. Orang beriman gak takut mati. Orang beriman gak takut mati. Karena semua orang bakal mati. Yang ditakuti hidup mati tidak iman. Jadi yang ditakuti mati tidak iman. Karena itu orang beriman yang ditakuti Allah. Salah. Bukan takut Allah, takut salah. Karena takut salah, perbuatannya bertanya dulu kepada Al-Quran. Kalau hidup berjamaah ada pimpinan. Jadi apa yang diperintahkan pimpinan dalam program jamaah itu yang dilaksanakan, bukan melaksanakan sesuatu yang tidak ada perintah. Gampang aja, praktis. Jadi kalau manusia mau iman, mau amal soleh, mau iman, mau berbuat tepat menurut ilmu mudah, tidak ada masalah. Jadi saya gambarkan. Saya tukang masang keramik, keramiknya bagus, nggak ada masalah. Tinggal sampai terlepas, tarik benang, keramiknya tahan, samina atona, rata. Yang menjadi masalah, saya tukang keramik, keramiknya kadang besar, kadang kecil, kemudian nggak rata. Jadi bagaimana cara masangnya? Nah, hidup manusia, makanya di dalam kita hidup orang-orang soleh lah yang dinilai oleh Allah,
yang pasti melahirkan nilai prestasi. Beruntung kita, diri kita soleh, anak kita soleh, istri kita soleh. Beruntung kita punya jamaah, orang-orangnya soleh, pasti dijamin dunia akhiratnya. Tapi kalau kita membangun jamaah, orang-orang dalam jamaah ada goer soleh, bermental Yahudi, suka memancing di air keruh, itu yang akan merusak. Model tadi jadi rusak, model yang seharusnya indah jadi rusak, jadi nggak tentram, nggak jana, nggak damai. Jamaah damai, luar jamaah tidak pernah damai, itu titik. Nah inilah saudara-saudara pembahasan kita pada malam ini. Kalau ada kurang jelas, ada waktu tanya jawab. Tanya pasti dijawab. Demikianlah Allah tawakal ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.